山河入画。哥，小王爷，别打坏人家酒坛。哥，小王爷。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman di channel Apuy FN. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Pedang di Atas Salju. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda menjadi ahli pedang terkuat. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Let's go. Scene di awal film ini kita diperlihatkan seorang yang bernama Su Pengnian yang tidak mempunyai kekuatan bela diri dan seorang penjaga kuda yang bernama Lao Huang. Di sana, Su Peng menjelaskan sebuah kisah kepada seorang kakek tentang kekacauan di masa lalu yang membuat 9 negara saling berperang. Dan negara Chu Baratlah yang mengalahkan 8 negara lainnya, mempersatukan pemerintahan. Tetapi kapileri Bai Liang dari negara Lian yang memiliki kekuatan besar yang tidak terkalahkan ini, ia telah berhasil mengalahkan 6 negara secara diam-diam yang berada di bawah pemerintahan dari negara Chu Barat. Hal itu pun menjadi suatu kebanggaan bagi Raja Bai Liang yang bernama Su Xiao. Ia adalah orang yang menstabilkan kekacauan yang ada di dunia ini. Dan kini negara Lian berkuasa. Su Xiao diangkat menjadi raja dan menjaga 3 wilayah di perbatasan, yang membuat dirinya menjadi pejabat yang paling berkuasa di negara Lian. Ternyata Su Pengnian adalah anak dari Raja Su Xiao. Di sana, Su Peng berusaha mencuri ubi dari si kakek dengan bantuan dari Lao Huang, tetapi mereka ketahuan yang membuat mereka harus melarikan diri. Su Peng pun harus tertangkap oleh si kakek itu. Kemudian Su Peng pergi ke tepi sungai yang melihat Lao Huang yang telah membakar dan menghabiskan ubi yang mereka curi sebelumnya. Ternyata Su Peng yang menyerahkan kuda mereka sehingga dia bisa lolos dari si kakek itu. Tetapi karena mereka masih lapar, mereka berdua pun berusaha menangkap ikan di sungai itu. 好不容易有一条，你又给弄跑了！哇，师傅，我看见。 Hingga tiba-tiba sekelompok bandit datang menghampiri mereka, yang membuat mereka waspada. Tetapi pemimpin bandit hanya mengajak mereka ke sebuah kuil untuk makan-makan. Singkat cerita, mereka tiba di kuil dan pemimpin bandit telah menganggap Su Peng telah bergabung kepada kelompok mereka. Pemimpin bandit itu memberitahu bahwa mereka sedang mencari anak dari Su Xiao, yaitu Su Pengnian. Yang ternyata ketua bandit itu tidak mengetahui bahwa yang berada di hadapan mereka adalah Su Pengnian yang ia cari. Su Peng lalu melihat bendera pasukan negara Chu yang seketika membuatnya berpura-pura menangis dan meratapi saat negara Chu dihancurkan. Kita pun diperlihatkan kepada adegan masa lalu yang mana negara Chu sangat yakin bahwa 120.000 pasukannya tidak akan terkalahkan. Akan tetapi mereka dikalahkan oleh kapileri Bai Liang. Dan di sana, Su Peng pun berpura-pura bahwa ia sangat menaruh dendam pada kapileri Bai Liang dan Su Xiao. Keesokan harinya, terlihat Su Peng dan Lao Huang berhasil kabur dari sekelompok bandit itu. Namun, tak lama kemudian mereka melihat kuda mereka. Namun, 2 orang kelompok bandit datang memberitahu bahwa seorang wanita berbaju putih di sana adalah Su Pengnian yang membuat Su Peng dan Lao Huang hanya bisa bersembunyi dan melihat pertarungan mereka.
Wanita berbaju putih itu melihat Supeng dan Lau Huang, namun dia tidak menyerang mereka. Kemudian, wanita berbaju putih itu pun pergi. Di sisi lain, pemimpin bandit menerima kiriman yang berupa lukisan wajah dari Supeng Nian, yang membuatnya sangat marah karena Supeng Nian berhasil kabur darinya. Kembali kepada Supeng Nian yang mengejar wanita tadi dan mengajaknya untuk berbicara. Namun, wanita itu tidak menanggapinya sama sekali. Karena hal itu, Supeng pergi dari sana. Namun, tak lama kemudian, mereka berdua dikepung oleh kelompok bandit. Dan ketika pemimpin bandit ingin menyerangnya, wanita berbaju putih datang menyelamatkannya. Ternyata setelah mengetahui bahwa Supeng adalah putra dari Su Xiao, wanita berbaju putih itu bersedia menyelamatkan Supeng. Dengan syarat dia harus diizinkan masuk ke Pavilion Tingzhou. Mendengar hal itu, Supeng yang terdesak pun setuju dengan syarat itu. Malam harinya, saat mereka beristirahat, Supeng mengambil kesempatan untuk berbicara dengan wanita berbaju putih itu. Menurutnya, kulit wanita itu putih bagaikan batu giok dan matanya adalah bunga persik seperti wajah rubah putih yang mempesona. Setelah berbincang, Supeng mengetahui jika wanita itu sangat terobsesi dengan seni bela diri. Karena hal itulah wanita itu ingin masuk ke Pavilion Tingzhou. Karena dia ingin mencari rahasia dari seni bela diri. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan terbang ke tebing. Ternyata, orang yang di atas tebing adalah beberapa pasukan kelompok bandit. Dengan mudah, wanita itu mengalahkannya dan kembali ke mereka. Kemudian, saat malam, wanita itu tertidur karena Lau Huang telah memberikan obat-obatan ke makanan yang sebelumnya dimakan oleh mereka. Lau Huang kemudian membangunkan Supeng. Dia melakukan hal itu karena dia belum tahu asal-usul dari wanita berjubah itu. Setelahnya, ia mengajak Supeng untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, terlihat mereka telah sampai di sebuah kedai arak dan langsung masuk ke sana. Tetapi, tak lama kemudian, kelompok bandit muncul dan memesankan 2 mangkuk arak untuk mereka. Dan untungnya, wanita berjubah putih juga muncul dan bertanya, apakah Supeng akan menepati janjinya? Dan karena Supeng setuju, wanita berjubah itu pun setuju untuk bertarung. Namun, tiba-tiba Supeng bersiul dan terlihat adik dari Supeng yang bernama Su Longxiang mendengar siulan itu dengan segera pergi menyambut kakaknya. Pemimpin bandit yang melihat bahwa Jenderal Ning membawa pasukan Beiliang, dia pun hanya bisa pasrah. Di sana, Jenderal Ning merasa bahwa wanita berjubah putih sangat tidak sopan dan menurutnya sangat mencurigakan. Dia pun berniat untuk membunuhnya, namun dihalangi oleh Supeng Nian. Dan setelah itu, akhirnya Supeng Nian dan adiknya kembali bertemu setelah berpisah selama 3 tahun. Dengan perasaan campur aduk, ia segera mengajak Su Longxiang untuk minum arak bersamanya sebelum mereka kembali ke rumah mereka. Singkat cerita, Supeng sangat mabuk sehingga dia tidak sadarkan diri. Sulong pun menggendong kakaknya itu dan berjalan perlahan menuju kota Lingxiao. Di sisi lain, Lau Huang yang telah lama merindukan rumahnya, dia pun terlihat mengambil arak yang telah dia simpan. Namun, ketika seseorang datang, Lau Huang pun langsung menyembunyikan arak itu. Tetapi dia telah mengetahui bahwa orang itu adalah Su Xiao yang berterima kasih kepadanya karena telah bersedia menemani Supeng Nian dalam perjalanannya selama 3 tahun ini. Kembali ke Supeng Nian yang sedang tertidur di kamarnya. Tiba-tiba seseorang masuk ke sana dan mencoba membunuhnya.
Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah pelayannya sendiri yang bernama Jiang Ni. Yang mana Jiang Ni tidak hanya sekali mencoba membunuhnya, tetapi terlihat Su Pengnian tidak marah dan malah tertawa melihat Jiang Ni. Seketika dia mendengar suara Su Xiao. Dia pun meminta Jiang Ni untuk bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Meskipun Su Xiao dikenal sebagai mesin pembunuh di medan perang, dia tetap memanjakan anaknya. Bahkan, ia rela dilempari sepatu dan terus dikejar oleh Su Pengnian. Dan setelah Sulong Xiang pergi, suasana berubah menjadi serius. Karena Su Pengnian memutuskan untuk menemui pemimpin bandit sebelumnya. Dan meminta Su Xiao menemaninya ke penjara. Su Xiao setuju dengan senang hati, tetapi dia melirik dan melihat Jiang Ni yang sedang bersembunyi. Tetapi ia tidak peduli dan kemudian berjalan keluar dan membiarkan Su Peng mengganti bajunya sebelum menemui pemimpin bandit.